Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Christy Channel, easy and fun. Always support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya ya. Because di Christy Channel akan selalu menyajikan video pembelajaran yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. So, keep on watching. Good morning, student. How are you today? Semoga anak-anak semua sehat selalu. Masih semangat belajarnya ya? Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Let's pray together. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kemarin anak-anak sudah belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Hari ini kita akan belajar masih tema 5, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Setelah belajar, nanti anak-anak diharapkan mampu menjelaskan makna kata atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca, menyusun informasi tulis tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia, menjelaskan cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman, menyimulasikan cara bersatu dalam keberagaman, menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama, serta menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan berpenyebut sama. Oke, tanpa buang waktu lama-lama, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Are you ready? Yes, we are ready. Ayo mengamati. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya, Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Pernahkah anak-anak menonton info perakiraan cuaca di televisi? Apakah info dari perakiraan cuaca tersebut dapat anak-anak pahami? Pernahkah anak-anak mengalami rencana yang tidak terlaksana akibat adanya perubahan cuaca? Kalau pernah, bagaimana perasaan anak-anak jika mengalami hal tersebut? Sekarang, simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Jadi, anak-anak dibaca ya percakapan antara Siti dan Lani. Setelah itu, titik-titik yang ada diisi dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Isi dengan kata yang sesuai sehingga menjadi kalimat yang padu. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Halo, iya ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton titik-titik-titik cuaca. Nah, anak-anak, kira-kira kata apa ya yang tepat untuk mengisi titik-titik pada soal nomor 1? Ya, tepat sekali. Perakiraan. Itu jawaban untuk nomor 1. Kita lanjut ya. Diperkirakan sore ini akan titik-titik dan titik-titik di daerah kita. Ayo, kira-kira jawabannya apa ya? Diperkirakan sore ini akan titik-titik dan titik-titik. Jadi kira-kira cuaca seperti apa ya sore ini sehingga Siti mengurungkan niatnya untuk bermain sepeda bersama Lani? Oke, very good. Mendung dan berawan di daerah kita. Lanjut ya.
Oh ya, wah, padahal kita sudah berencana akan main di titik-titik keliling kompleks sore ini. Lani dan Siti berencana main apa ya sore ini? Wah, kalau ini sepertinya anak-anak sudah langsung bisa menebak. Excellent, tepat sekali. Sepeda. Jadi, Lani dan Siti sudah berencana bermain sepeda sore ini ya keliling kompleks. Hebat semua. Kita lanjut ke percakapan Lani dan Siti lagi. Iya, sepertinya kita titik-titik saja rencana kali ini. Kira-kira apa yang akan Siti dan Lani lakukan terhadap rencana mereka setelah tahu atau setelah menonton perakiraan cuaca hari ini di daerah mereka? Excellent. Jawabannya batalkan. Mungkin bisa kita lakukan titik-titik atau lain waktu. Dan jawabannya adalah esok. Lanjut. Aku khawatir setelah mendung akan turun titik-titik. Tepat sekali. Turun hujan. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca titik-titik. Hayo, soal terakhir nih. Kira-kira Lani dan Siti akan bermain sepeda lain waktu saat cuacanya seperti apa ya? Hebat semua saat cuaca cerah. Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Sampai jumpa. Ayo berlatih. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Buatlah percakapan bersama 3 temanmu. Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Berikut contoh daftar pertanyaan yang bisa anak-anak tulis untuk membuat sebuah percakapan. 1. Apa yang akan kamu lakukan? 2. Bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan? 3. Kapan rencana tersebut dilakukan? 4. Di mana akan dilakukannya? 5. Mengapa tidak jadi dilakukan? 6. Bagaimana solusinya? Nah, lalu pertanyaan itu disusun menjadi sebuah percakapan, ditulis di buku tematik. Nah, itu hanya contoh supaya memudahkan anak-anak dalam menulis percakapannya ya. Anak-anak bisa kembangkan sendiri sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Anak hebat pasti bisa. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Anak-anak, mari kita perhatikan dan cermati gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah keragaman jenis tarian yang ada di Indonesia. Bagaimana perasaan anak-anak saat melihat gambar keragaman tarian tersebut? Pasti anak-anak sangat bangga ya menjadi anak Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya. Jadi, kita harus selalu bersikap saling menghormati dan tidak menjadikan perbedaan budaya sebagai sebuah masalah yang besar. Sebaliknya, perbedaan budaya ini adalah yang memperkuat bangsa Indonesia untuk semakin bersatu. Oke, mari kita pelajari bersama tarian-tarian yang ada di Indonesia. Tari Ratu Jaro, Tari Tortor,
Tari piring. Tari serimpi. Tari balen dadas. Tari reog. Tari lenso. Tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh kok dari berbagai daerah yang lain. Nah, anak-anak nanti cari tahu ya tarian-tarian yang tadi itu berasal dari daerah mana. Selain itu, anak-anak juga cari tahu ya tarian lain yang ada di Indonesia selain dari apa yang tadi sudah kita pelajari. Yuk kita pelajari berbagai tarian Nusantara Indonesia. Ayo berlatih. Berlatihlah satu tarian Nusantara. Kalian dapat belajar dari teman, dapat juga belajar dari orang tua teman yang pandai menari, atau belajar melalui video. Cintailah budaya Nusantara kita. Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika. Jadi, 1 buah semangka dipotong menjadi 4. Siti pertama makan 1 bagian, berarti 1 dari 4 ya. Bisa kita tulis 1/4 atau 1/4. Setelah itu, Siti makan lagi 1 bagian, berarti 1/4 lagi ya. Kita tambah. Masih ingat ya, penjumlahan pecahan berpenyebut sama? Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu bagaimana dengan penyebutnya? Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal tulis saja ya. Penyebutnya adalah angka 4. Jadi, hasil dari 1/4 ditambah 1/4 adalah 2/4. Very good, good job, pinter semuanya. Nah, tugas dari anak-anak sekarang adalah selesaikan soal-soal di bawah ini. Lakukan dengan menulis bentuk operasi matematikanya ya. Lalu tentukan hasilnya. Jadi walaupun anak-anak sudah pintar dan mahir semua nih dalam menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pecahan berpenyebut sama, tapi anak-anak semua harus tetap latihan ya supaya tetap bisa mengasah kemampuan berhitungnya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian, ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Langkah pertama, apa yang dilakukan? Tulis dalam bentuk kalimat matematika atau operasi matematika. Berapa bagian yang dicangkul pertama kali? Betul, 1/4. Ditulis ya, 1/4. Lalu berapa lagi bagian yang sudah dicangkul? Ya, hebat, 2/4. 1/4 tambah 2/4. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu tentukan hasilnya. Sama dengan, nah yang ini sudah bisa ya. Oke, anak-anak lakukan dengan mandiri. Nomor 2, Benny memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah.
Benny berhasil memetik 1/5 keranjang. Sementara ayah berhasil memetik 3/5 keranjang. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Benny dan ayah? Lakukan seperti contoh soal nomor 1. Nah, anak-anak, lanjutkan menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan berpenyebut sama sampai nomor 15. Seperti contoh yang tadi dan seperti apa yang sudah Bu Kristi jelaskan di nomor 1 ya. Silakan anak-anak kerjakan di buku tulisnya, kerjakan dengan mandiri. Anak hebat pasti bisa. Oke, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Bu Kristi mau tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, tepat sekali. Anak-anak sudah bisa menjelaskan serta menyusun informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia. Anak-anak juga sudah bisa menjelaskan serta menyimulasikan cara bersatu dalam keberagaman. Semakin mahir juga nih dalam menjelaskan serta menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Yeay, give applause, tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Oke, besok kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Let's pray together. Oke, thank you for your attention. Terima kasih semuanya. I'm sorry. Minta maaf ya kalau ada salah-salah kata. See you on my next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.